Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elmi Heratul Imtihan dengan NIM 200100223. Di sini saya akan membagikan materi tentang komunikasi massa sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Sosial Media. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh John Robert Bittner dalam bukunya yang berjudul Mass Communication: An Introduction. Beliau mengungkapkan bahwa mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people. Yang artinya dalam hal ini komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Intinya, komunikasi massa itu adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga dan sifatnya satu arah kepada komunikan. So, selama pesan itu disampaikan kepada banyak orang atau masyarakat luas dengan menggunakan media massa, maka itulah komunikasi massa. Jadi, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu haruslah menggunakan media massa. Nah, apa saja media komunikasi yang termasuk sebagai media massa? Antara lain ada siaran radio dan televisi. Keduanya ini digolongkan sebagai media elektronik. Media elektronik pesannya disampaikan melalui audio dan visual. Kemudian ada surat kabar dan majalah. Keduanya disebut dengan media cetak. Media cetak pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. Selain itu, ada juga media digital atau internet. Penyampaian pesannya bisa saja disampaikan dalam bentuk yang tersurat atau tersirat. Nah, ketika kita ngomongin soal komunikasi massa, maka kita perlu tahu apa sih sebenarnya karakteristik utama yang harus ada dalam proses komunikasi massa. Yang pertama dan terpenting ini bahwa komunikatornya haruslah terlembaga. Terlembaga maksudnya ada organisasi yang jelas dan di dalamnya benar-benar ada struktur yang kompleks. Misalnya perusahaan TV, perusahaan televisi pasti di dalamnya ada pemimpin perusahaannya. Lalu ada divisi keredaksian yang dipimpin pemimpin redaksi. Ada reporter yang tugasnya mencari berita, ada editor yang tugasnya editing video, dan sebagainya. Semua orang ini kan terstruktur. Reporter bertanggung jawab kepada editor mungkin, editor bertanggung jawab pada redaktur, redaktur bertanggung jawab pada pemimpin redaksi gitu. Itu struktur organisasi yang kompleks dan jelas. Nah, yang disebut sebagai komunikasi massa harus punya unsur itu. Yang kedua, halayak sasarannya. Yang disebut massa, halayaknya haruslah orang banyak. Banyaknya heterogen, bercampur-campur, kemudian anonim, tidak definitif namanya. Jadi bahkan orang yang nggak kenal sama pemimpin redaksinya, orang yang nggak tahu itu TV kantornya di mana, bisa jadi halayak dari komunikasi massa ini. Kemudian jumlahnya banyak tersebar, tidak dibatasi oleh jarak dan geografis. Selanjutnya, isi pesannya bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Dan ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan pesan-pesan yang bersifat hanya si A yang perlu tahu, hanya si B yang perlu tahu. Enggak. Ini adalah pesan yang banyak orang harus tahu, banyak orang bisa dapat infonya. Kemudian sifat komunikasinya satu arah. Contohnya ada reporter yang menyiarkan berita bahwa di jalan A sedang terjadi kemacetan total. Sedangkan ketika Anda menonton berita ini dan kebetulan Anda berada di sekitar jalan itu, Anda tahu, Anda melihat bahwa lah jalan ini kan nggak macet, jalan ini kan lancar. Tapi Anda tidak bisa menghentikan reporter berita yang sedang menyampaikan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah ketika reporter berita sudah selesai atau beritanya sudah lewat, maka Anda bisa menelpon kepada stasiun TV, memberikan masukan bahwa ini udah nggak macet nih, gini-gini. Barulah mereka bisa merevisi beritanya. Tapi berita yang awal tadi sudah pasti berjalan, sudah tersiar duluan gitu. Itu yang disebut sebagai satu arah. Beda dengan komunikasi interpersonal yang kita ketemu dua orang langsung. Kemudian kalau ada yang salah, Anda bisa bilang, oh Mbak, ini salah. Berarti saya bisa berhenti, saya bisa dapat masukan langsung. Kayak gitu. Itulah yang disebut dengan komunikasi satu arah. Nah, kemudian karakteristik lain dari komunikasi massa ini mengutamakan unsur daripada hubungan. Maksudnya kayak gimana? Orang-orang yang bekerja di media massa itu akan mengutamakan, oh ini ada berita penting, orang harus tahu.
maka akan disebarkan, tidak peduli apakah itu berita akan menyinggung seseorang, yang penting isinya, yang penting informasinya harus disebarluaskan gitu. Kemudian waktu penyampaiannya cepat dan mampu menjangkau halayak luas, tidak terbatas secara geografis dan kultural. Feedback yang tertunda. Nah, ini yang tadi kita bahas, bahwa kita bisa menyampaikan kritik dan saran dan ataupun masukan, tapi beritanya tuh udah lewat, jadi kita nggak bisa stop saat itu juga. Kemudian yang nomor 8, stimulasi alat inderanya terbatas. Misalnya kita mendengarkan radio, alat indera yang kita pakai untuk menikmati radio pasti hanya telinga. Kita menonton TV, alat indera yang kita pakai apa? Mata untuk menonton dan telinga untuk mendengar suara. Untuk koran kita hanya menggunakan mata saja karena kita membaca itu. Majalah juga seperti itu. Nah, kemudian soal efek komunikasi massa, kita akan lihat apa aja sih efeknya. Yang pertama ada efek ekonomis. Kayak apa efek ekonomis itu? Yang jelas menghasilkan uang. Contohnya adalah ketika Anda bekerja di salah satu stasiun TV, maka Anda akan mendapatkan gaji dari stasiun TV tersebut. Maka itu jelas memberi efek ekonomi kepada Anda. Kemudian ada orang jualan koran atau majalah di pinggir jalan, maka jelas akan menimbulkan efek ekonomi pada para penjualnya. Yang kedua ada efek sosial. Apa efek sosialnya? Salah satu contohnya adalah media massa itu bisa meningkatkan status sosial seseorang. Katakanlah seseorang sering dipanggil wawancara di televisi, otomatis statusnya akan naik, entah disebut sebagai pengamat sosial, entah disebut sebagai ahli politik, dan sebagainya. Yang ketiga ada efek penjadwalan kegiatan. Contohnya adalah misal gender nih, cowok-cowok dini hari ketika jam 1 mau ada nonton final sepak bola atau Piala Dunia gitu misalnya. Bisa jadi kemudian cowok-cowok ini akan mengubah jadwal yang tadinya biasanya tidur malam jam 10 atau jam 11 karena mau bangun jam 1, maka kemudian jam 9 udah bersiap untuk tidur. Selanjutnya yang keempat ada efek penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Misalnya ada orang dalam keadaan stres karena mungkin masalah kerjaan atau kuliah. Kemudian dia mendengarkan audio yang memutar lagu hip hop. Kemudian ini akan meningkatkan mood orang tersebut menjadi membaik, dia jadi happy. Nah, ini penyaluran atau penghilangan rasa yang tadinya rasanya sebel, stres, jadi hilang, berubah jadi happy karena media massa radio tersebut. Yang terakhir ada efek pada perasaan orang terhadap media. Kalau ini kepada medianya. Contoh tadi deh, orang tadi sering stres, setiap stres dia dengerin radio jadi happy, besoknya stres lagi dengerin radio happy lagi, besok gitu lagi. Nah, otomatis akan timbul rasa senang terhadap medianya, dia jadi suka gitu dengerin radio, jadi seneng sama radio tertentu yang bikin dia merasa bahagia, yang bisa menghilangkan stresnya. Jadi itulah yang namanya efek yang menimbulkan perasaan orang terhadap media. Efek dari komunikasi massa, yang pertama ada efek kognitif. Efek kognitif ini adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua ada efek afektif. Efek afektif berkaitan dengan perasaan seseorang. Bisa merasa senang, sedih, bahkan terbahak-bahak apabila telah diterpa oleh media massa. Yang ketiga ada efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, dan kegiatan. Dalam sistem komunikasi massa dipelajari apa saja yang dapat mempengaruhi reaksi komunikan atau kita sebut sebagai khalayak. Secara umum, beberapa faktor yang berpengaruh pada reaksi khalayak dalam komunikasi massa antara lain ada yang pertama
ada gender atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Contohnya, gender laki-laki akan cenderung menonton hal-hal seputar sport seperti acara tinju dan sepak bola, sedangkan gender perempuan akan menonton hal-hal seperti program acara memasak ataupun drama. Selanjutnya ada usia, yaitu tingkat muda atau tuanya seseorang yang menerima pesan tersebut. Contohnya, anak-anak akan lebih sering ditemui membaca majalah Bobo, sedangkan orang yang lebih tua mungkin akan membaca majalah berita dan politik seperti Tempo. Kemudian yang ketiga ada keyakinan individual, yaitu apa yang diyakini oleh seorang individu tersebut sebagai hal yang benar dan hal yang tidak benar. Keempat, kelompok sosial, yaitu pada kelompok apa individu tersebut berada. Selanjutnya kebutuhan individu atau hal-hal yang diinginkan oleh individu tersebut dari media massa yang dikonsumsinya. Selanjutnya ada kecenderungan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan yang dimiliki. Selanjutnya ada rasionalitas, yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika suatu pesan. Yang kedelapan, pengetahuan, yaitu sejauh apa individu memahami apa yang sedang dibicarakan ataupun yang ditonton, dibacanya. Dan beberapa faktor lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.